Mau OTW dulu. OTW nih. Bab 2166. Seminggu datang dalam sekejap mata. Minggu ini, Tang Zichen mempelajari palu Dewa Langit dan Bumi dan panah Dewa Matahari menembak dan berlatih tingkat pertama dengan cara. Pada hari ini seminggu kemudian, Tang Zichen berdiri di langit di atas lembah dan berteriak, Luo Sol, Green Bones, Blue Bull King, Black Armor, keluarlah kalian berempat bergabung untuk melawanku. Tang Zichen berteriak 3 kali berturut-turut. Semua gua, yang awalnya berlatih pedang Dewa Matahari dan Bulan sendiri, keluar berbondong-bondong. Dalam sekejap, ratusan pasang mata sudah menatap Tang Zichen di udara. Jadi dia yang bernama Tang Zichen. Pria yang dengan arogan mengatakan dia ingin 1 melawan 4, itu dia. Aku bahkan belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Saya mendengar bahwa dia adalah pendatang baru, dia baru berada di sini selama lebih dari 1000 tahun dan dia telah dilatih hingga tingkat ke-7. Apa? Jadi sepertinya orang ini bukan bakat yang tiada taraf. Aku tidak percaya dia benar-benar baru berada di sini selama lebih dari 1000 tahun. Aku juga tidak percaya, tapi orang ini memang wajah baru. Sekarang jangan pedulikan itu, mari kita lihat apakah dia benar-benar bisa melawan 4 orang sekaligus. Jika dia benar-benar mengalahkan ke-4 orang terkuat itu sendirian, maka aku menyembah dia. Tang Zichen berdiri di udara, mendengarkan argumen yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Pada saat ini, di sebuah gua tertentu, seorang pria berkulit gelap dengan wajah yang sangat jelek ada di sana. Orang ini adalah Luo Ling. Dia telah mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa seorang pendatang baru akan menantangnya dalam waktu setengah tahun. Akhirnya kamu datang, bagus, aku ingin melihat siapa kamu yang begitu sombong. Setelah mengatakan itu, pria berwajah hitam itu menghilang di dalam gua dan muncul di langit di atas lembah. Mata Luo Ling melesat seperti laser ke arah Tang Zichen di udara. Demikian pula, beberapa detik kemudian, 3 sosok lagi muncul, Boncing Hijau klan Katak, Raja Banteng Biru klan Sapi, dan Armor Hitam klan Penyu, masing-masing dengan penampilan berbeda. Meskipun klan Katak juga berpenampilan manusia, matanya sekilas terlihat jelas gaya Katak, terutama kedua matanya, mereka benar-benar terlalu kodok. Raja Banteng Biru dari klan Banteng memiliki 2 tanduk yang sangat berbeda di kepalanya, serta hidung seperti banteng, tetapi bibirnya mirip bagi manusia, baju besi hitam dari klan Kura-Kura, bakat ilahi pendek dan membungkuk dengan cangkang hitam tampak tangguh seperti baju besi di punggungnya. Roh Luo, di sisi lain, adalah seorang manusia berkulit gelap yang agak mirip dengan pria kulit hitam, kecuali potongan rambutnya. Mereka berempat mengepung Tang Zichen di tengah. Sebelum Luo Sol dapat berbicara, pantulan hijau bermata kodok itu berteriak, kamu bajingan yang mengatakan salah satu dari kamu akan mengalahkan kami berempat. Alih-alih menjadi sombong, Tang Zichen tersenyum dengan rendah hati, saya yakin yang mulia pasti Green Bones yang terkenal, lama tidak bertemu. Mata Katak mencibir, kamu pikir aku tidak akan menunjukkan belas kasihan jika kamu sopan padaku? Tidak mungkin. Tang Zichen melambaikan tangannya berturut-turut dan berkata, jangan tunjukkan belas kasihan. Jika kamu menunjukkan belas kasihan, maka akan membutuhkan banyak kerja keras dari pihak saya. Saya hanya ingin Anda bergabung dan mengeluarkan keterampilan terkuat Anda untuk melawan saya. Mereka berempat terkejut melihat betapa sombongnya Tang Zichen. Jika mereka berada di tempat mereka, mereka benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk menjadi begitu sombong dengan 3 lainnya. Luo Sol marah, tetapi melihat Tang Zichen sebenarnya masih sangat sombong di hadapan mereka bertiga, dia sepertinya sudah tenang di dalam. Luling Dao, ku dengar kau baru berada di sini 1000 tahun. Ya, aku telah datang ke Akademi Abadi selama lebih dari 1000 tahun.
Black A terkejut. Baru 1000 tahun sejak saya di sini, dan Anda sudah berlatih ke tingkat ke-7. Ya, saya berlatih ke tingkat ke-7 beberapa waktu yang lalu. Saya merasa sangat bosan dengan latihannya. Jadi saya keluar untuk mencari udara segar dan tanpa sengaja berjalan ke Surah Divine Sabre. Jadi saya mencoba berlatih Surah Divine Sabre lagi. Tapi saya tidak menyangka Surah Divine Sabre juga telah mencapai level ke-6. Apa? Kamu telah berlatih Surah Divine Blade ke tingkat ke-6. Luo Sol, Green Bones, Black Armor, dan Blue Ox semuanya tercengang, tidak tahu apakah Tang Zichen serius atau apakah dia berbohong. Ada juga banyak diskusi. Tang Zichen bahkan telah berlatih ke tingkat ke-6 dari Surah Divine Sabre. Ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar tentang ini, bahkan Yun Xiaoyao dan Fatih belum mengetahuinya. Mereka hanya tahu itu Tang Zichen telah berlatih ke tingkat ke-4 dari Surah Divine Sabre. Tang Zichen melihat wajah keempat orang itu tampak terkejut, sibuk berkata, tapi jangan khawatir, saya tidak akan pernah menggunakan Surah Divine Sabre, saya juga tidak akan menggunakan Surah Divine Sabre dan Sun and Moon Divine Sword pada saat yang sama, saya hanya akan menggunakan Sun and Moon Divine Sabre untuk berduel denganmu. Tentu saja, jika aku kalah dan kalian ingin membunuhku, maka aku akan menjadi cerita yang berbeda. Apa? Kamu masih bisa menggunakan keduanya pada saat yang sama? Blue Ox King menggeram mendengar pertanyaan itu, matanya membelalak. Tang Zichen tersenyum, tentu saja, tidak ada yang salah dengan memiliki dua tangan, bukan, satu tangan menggunakan pedang Dewa Sura dan yang lainnya menggunakan pedang Dewa Matahari dan Bulan. Anda, Luo Sol meraung, jangan menakut-nakuti orang di sana. Semakin banyak kamu berbicara, semakin misterius jadinya. Kamu benar-benar berpikir kami mudah tertipu. Kenapa kamu tidak mengatakan kamu berlatih baik surga dan bumi Divine Hammer dan menembak Sun Divine Arrow? Tang Zichen berkata, bagaimana Anda tahu bahwa saya berlatih palu Dewa Langit dan Bumi dan panah menembak matahari? Luo Sol terkejut, apa? Kamu benar-benar berlatih palu langit dan bumi dan panah menembak matahari? Ya, seminggu yang lalu, aku merasa seperti aku tidak memiliki masalah berurusan dengan kalian berempat lagi, jadi aku punya waktu luang, jadi aku berlatih Heaven and Earth Divine Hammer dan Shooting Sun Divine Arrow yang aku punya, hafal di kepala saya sebelumnya, karena terlalu pendek, jadi semuanya hanya mencapai satu lapisan, dan saya malu jika Anda tidak menyebutkannya. Apa? Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki surga dan bumi Divine Hammer dan Shooting Sun Divine Arrow di kepalamu? King Bones bertanya dengan tidak percaya. Ya, berpikir untuk berlatih nanti saat aku punya waktu luang, jadi aku pergi dan menghafal diagram ini 6 bulan lalu. Luo Sol mencibir, tiup, terus tiup, semakin kamu meniup, semakin misterius jadinya. Awalnya aku hampir percaya, sekarang, sampai mati aku tidak percaya. Kenapa kamu tidak pergi ke surga? Tang Zichen berkata, baiklah, tidak ada lagi omong kosong, lakukanlah. Hari ini aku hanya ingin dikalahkan oleh kalian berempat, atau aku akan mengalahkan kalian berempat. Tidak perlu, aku cukup untuk satu orang. Setelah mengatakan itu, dengan sapuan di tangan Luo Ling, pedang yang sama hitamnya muncul. Pedang itu sebenarnya adalah senjata abadi, lagi-lagi teknik air merobek pedang Dewa Matahari dan Bulan, dan senjata abadi sebagai senjata itu benar-benar cukup kuat. Sombong Raja, mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Pedang di tangan Luo Sol tiba-tiba menusuk Tang Zichen pada suatu sudut. Itu tampak seperti tusukan sederhana. Namun, gerakan pedang Dewa Matahari dan Bulan ini tidak kosong. Tusukan ini akan langsung membunuh siapa saja yang tidak cukup kuat. Tang Zichen berkata, tidak, sudutmu tidak tepat untuk gerakan ini, cacatnya jelas. Yang perlu kulakukan sekarang adalah menggunakan gerakan memetik ke bawah dari tingkat ke-6 pedang Dewa Matahari dan Bulan, dan kamu akan dikalahkan dalam satu gerakan.
Pada saat yang sama, Tang Zidun melakukan gerakan pik ke bawah yang sederhana, dengan sempurna menghindari serangan Luo Sol dan mengenai kelemahan Luo Sol secara langsung. Luo Sol merasa ketajaman datang dari pergelangan tangannya. Dia ingin segera menarik lengannya, tapi itu cacat. Jika dia bisa menariknya tepat waktu, itu tidak akan menjadi cacat. Detik berikutnya, pedang Tang Zichen berada di bawah lengan Luo Sol. Gambar itu membeku di udara. Keringat dingin muncul di dahi Luo Sol. Tang Zichen berkata, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, kamu akan kehilangan lengan ini, tapi untungnya, aku hanya ingin memotong dan bermain dadu denganmu. Tang Zichen menarik pedangnya. Semua orang di arena bodoh, Luo Sol kalah terlalu cepat. Luo Sol adalah yang terkuat dari 4 orang yang telah berlatih ke tingkat ke-7. Luo Sol juga dianggap laki-laki. Dia tidak main-main. Dia mengambil pedangnya dan berkata, terima kasih atas belas kasihanmu, aku kalah. Tang Zichen berkata, aku tidak berduel denganmu sendirian, aku bergabung dengan kalian berempat, jadi duel kita bahkan belum dimulai. Tidak perlu, aku tidak akan bergabung dengan mereka untuk mengalahkanmu, bagaimanapun aku yakin aku kalah. Setelah mengatakan itu, Luo Ling berbalik dan pergi dengan wajah bingung. Aduh, sayang sekali, kalau begitu, kalian bertiga bergabung. Tang Zichen berkata kepada Green Bounce, Blue Ox, dan Black Armor. Mereka bertiga saling memandang, seolah-olah ketiganya memiliki keterkejutan di mata mereka. Ayo pergi, aku ingin melihat apakah kita bertiga benar-benar masih tidak bisa mengalahkannya. Tidak perlu merasa malu, pria Luo Ling itu telah kalah, jadi tidak ada salahnya kita bergabung. King kata Bang. Bagus. Pada detik berikutnya, 3 orang bergegas. Mereka bertiga telah memilih arah yang berbeda, sehingga Tang Zichen tidak peduli dengan mereka bertiga. Ketiga orang itu menggunakan gerakan yang berbeda juga, yang juga membuat Tang Zichen semakin tidak mungkin untuk menangani serangan ketiga orang itu. Semua orang berkeringat, jika Tang Zichen bisa memenangkan ini, itu terlalu tidak ortodoks. Tang Zichen tenang saat ini dan dengan cepat memasuki kondisinya. Tingkat pedang ilahi Sun Moon ketiga orang ini memang jauh lebih buruk daripada Luo Ling, dan menurut pendapat Tang Zichen, mereka memiliki lebih banyak kekurangan. Tang Zichen segera menganalisis kelemahan ketiga orang itu dan segera menemukan jurus yang akan menyerang mereka semua pada saat yang sama, sehingga segera mendapatkan keunggulan dan bahkan langsung mengalahkan mereka. Swoosh! Gerakan seperti gadis surgawi Tang Zichen menyerang ketiga pria itu. Detik berikutnya, mereka bertiga hampir berteriak bersamaan, darah menetes dari tangan mereka, dan bahkan pedang di tangan Black Armor dan Blue Ox King terlepas. Tang Zichen memenangkan mereka bertiga dalam satu gerakan. Wow! Seluruh arena berteriak dengan wow. Luo Sol, yang baru saja terbang, bahkan belum memasuki guanya sebelum dia mendengar jeritan wow, dan ketika dia melihat ke belakang, mereka bertiga, Green Bounce, Blue Ox dan Black Armor, sudah kalah bersama. Pada saat ini, Luo Ling benar-benar gemetar, baru saja dia kalah dari Tang Zichen, tetapi sekarang, melihat bahwa mereka bertiga telah kalah, Luo Ling sedikit malu untuk kalah karena dia jelas tidak berada di level yang sama. Tang Zichen, demikian pula citra Tang Zichen tiba-tiba begitu tinggi di hati Luo Ling sehingga dia tidak bisa melihat ke atas. Mereka bertiga, King Black Armor Blue Ox, sekarang saling memandang. Tang Zichen berkata, dimengerti, saya harap kalian bertiga akan memaafkan kekasaran saya. Tang Zichen tersenyum sopan. Sama-sama, Brother Tang benar-benar mengagumkan. Teruslah bekerja dengan baik kalian bertiga. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen kembali ke guanya. Pada saat ini, semua lembah berbicara, semuanya kagum dengan kekuatan Tang Zichen. Yun Xiaoyao dan Fatih masuk. Kakak Tang, kamu terlalu kuat. Yun.
Baik, selanjutnya, kalian dapat dengan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan bahwa saya dapat menginstruksikan orang lain untuk 10 koin abadi sekaligus. 10 koin sian akan terlalu banyak, mungkin lebih murah, mungkin lebih banyak orang, kata Fatih. Ini hanya 5 koin peri. Sisa hari itu semuanya air di bawah jembatan. Ada begitu banyak orang yang mencari bimbingan Tang Zichen sehingga ada barisan orang yang berbaris di depan pintu. Tang Zichen dapat menginstruksikan satu dalam waktu sekitar 10 menit dan pada hari ini kurang dari 100 orang dapat diinstruksikan dan masing-masing dengan 5 koin abadi, dia menghasilkan 5 atau 600 koin abadi sehari. Dengan begitu banyak koin abadi, Tang Zichen merasa sedikit pusing karena ketakutan. Namun, Tang Zichen tidak bisa membimbing setiap hari. Tang Zichen hanya buka selama 3 hari sekaligus. Setelah 3 hari Tang Zichen tidak lagi membimbing orang lain, dia sendiri perlu berlatih, dan juga Tang Zichen harus pergi ke sisi Surah Divine Blade. Lagi pula, masih ada sejumlah deposit yang dikumpulkan di sana. Setelah 3 hari Tang Zichen telah mendapatkan 1650 koin sian. Hahaha. Tang Zichen ingin tertawa bahkan dalam mimpinya, jika dia menyerap 1650 koin abadi ini, dia bahkan tidak tahu apa yang bisa dia tingkatkan. Namun, Tang Zichen tidak akan terlalu aneh, lagi pula, ada banyak orang yang bisa mengeluarkan 1650 koin abadi, tetapi berapa banyak dari mereka yang menjadi abadi yang kuat? Tang Zichen menghabiskan beberapa hari untuk melatih 1650 koin abadi menjadi pil abadi level 4. Secara total, 20.000 level 4 immortal pills telah dilatih. Tang Zichen smilet hehehe. Tang Zichen segera meminum 5.000 immortal pills. Setengah jam kemudian, ranah Tang Zichen langsung mencapai tahap pra-senior immortal. Wow, pre-superior immortal. Tang Zichen melihat 15.000 pil abadi yang tersisa, namun, Tang Zichen tidak meminumnya lagi. Jika dia meminum 15.000 pil abadi lagi, dia mungkin bisa mencapai tahap pertengahan atas abadi. Namun, pesta Tang Zichen begitu cepat pasti akan menimbulkan kecurigaan, dan sekarang dia berada di Akademi Keabadian. Terus terang, itu seperti berada di rumah abadi orang lain, mungkin setiap gerakan terlihat. Tang Zichen keluar dari gua, Yun Xiaoyao, Fatih dan yang lainnya juga pergi berlatih seni bela diri sendiri. Tang Zichen pertama kali datang ke gua Fatih dan menginstruksikan Fatih selama setengah jam. Kemudian, Tang Zichen datang ke gua Yun Xiaoyao. Yun Xiaoyao, bisakah aku masuk? Tang Zichen mengetahui bahwa gua Yun Xiaoyao memiliki larangan, jadi mungkin orang sedang mandi atau semacamnya, jadi dia bertanya tentang itu. Ya. Detik berikutnya, Yun Xiaoyao mencabut larangan itu. Hei, saudara Tang, kamu sudah menjadi dewa tertinggi. Ya. Wow Tang, kamu telah bangkit tepat pada waktunya. Kamu masih seorang dewa bumi bahkan beberapa hari yang lalu. Oh, sudah lama sekali di Earth Immortal, kata Tang Zichen dengan santai. Selamat, saudara Tang. Terima kasih, biarkan aku membimbingmu sedikit. Masa? Omong kosong, mari kita mulai. Tanyakan apa saja yang tidak kamu mengerti. Instruksi Don Zichen berdurasi beberapa jam. Tang Zichen juga tidak mengerti mengapa membimbing Yun Xiaoyao bisa memakan waktu beberapa jam tanpa terasa lama. Langkah ini harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencapai kekuatan maksimumnya. Tang Zichen menekan pusar Yun Xiaoyao dengan satu tangan dan meraih tangan Yun Xiaoyao yang memegang pedang dengan tangan lainnya, lalu dengan lembut mengoreksi gerakannya. Jantung Yun Xiaoyao berdebar kencang sekarang. Tang Zichen merasakan detak jantungnya dan berkata, jantung seharusnya tidak berdetak, jantung harus tenang. Kakak Tang, apakah kamu punya istri? Yun Xiaoyao bertanya. Omong kosong, tidak di sini di rumah. Yun Xiaoyao tampak sedikit tersesat. Jangan terganggu.
Selama setengah jam berikutnya, Yun Xiaoyao menjadi lesu, mengetahui bahwa Tang Zichen memiliki seorang istri dan bahkan tampaknya tidak berminat untuk berlatih. Baiklah, kamu bisa berlatih sendiri. Sepertinya aku akan mengganggumu jika aku di sini. Tidak akan, Don. Saya pergi. Jangan pergi, Don, aku menyukaimu. Cloud. Don berbalik dan berkata, terima kasih, saya sudah punya istri. Kakak Tang. Hati Yun Xiaoyao sakit, tapi dia ditolak. Untuk apa? Apakah menurutmu aku tidak cukup baik untukmu? Tidak. Jangan bohong padaku, tuanmu semuanya abadi tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa melihat level sepertiku? Aku tidak akan menyalahkanmu, aku hanya menyalahkan bahwa aku terlalu cuek pada diriku sendiri. Aku pergi, kamu berlatih dengan baik. Tang Zichen pergi tanpa melihat ke belakang. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, sial, cari pacar lain, aku harus berbagi bagian lain dari pil abadiku, aku tidak akan sebodoh itu. Semakin banyak wanita, semakin banyak pil abadi Tang Zichen tentu saja akan dibagi, dan Tang Zichen tanpa henti. Kakak Tang, Yun Xiaoyao bahkan mengejar. Apalagi yang ada di sana. Don, apakah kamu pergi dan tidak pernah kembali ke sini lagi? Cloud, bagaimana? Kamu telah menjadi dewa tertinggi, jadi tentu saja kamu akan pergi ke kelas dewa tertinggi untuk berlatih. Secara teoritis ya, aku sudah menjadi dewa atas, tidak ada gunanya tinggal di sini lagi, tapi aku tidak menutup kemungkinan untuk terus tinggal di sini, toh tidak perlu mengikuti arus. Tang, aku ingin menjadi kamu. Jadilah aku apa? Menjadi pacarmu selama kamu di Akademi Peri. Kupikir kamu belum punya pacar di Akademi Peri. Aku bisa. Tang Zichen terkejut. Orang kuat lainnya punya pacar atau pacar di Akademi Abadi. Jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak pantas berstatus jenius. Kamu akan kehilangan muka. Yun Xiaoyao sepertinya juga menasihati Tang Zichen. Apakah begitu? Kakak Tang, oke jangan khawatir, di masa depan, semua orang akan meninggalkan Akademi Abadi, jika mereka tidak cocok, mereka secara alami akan berpisah. Kalau begitu menurut maksudmu, bukankah tidur denganku di Akademi Keabadian sia-sia? Ini, semua orang juga seperti itu. Tang Zichen berkata, tidak perlu apa perbedaan antara wanita sembrono dan babi, seorang wanita harus mencintai dirinya sendiri. Yun Xiaoyao, selamat tinggal. Kakak Tang, pikirkan baik-baik, oke. Tang Zichen dengan cepat berjalan pergi. Yun Xiaoyao bingung untuk waktu yang lama. Awalnya dia memang sangat mencintai diri sendiri, dia telah memasuki Akademi Abadi selama lebih dari 100.000 tahun tanpa diusir oleh siapapun, tidak seperti beberapa siswa perempuan, datang bahkan tidak beberapa ratus tahun kamu, dan dengan mudah ditiduri oleh pemandu yang lebih kuat. Namun, di hadapan Tang Zichen, Yun Xiaoyao, yang awalnya sangat mencintai diri sendiri, bahkan tidak ingin mencintai diri sendiri, bahkan jika semua orang menempuh jalan mereka sendiri, masa depan setelah meninggalkan Akademi Abadi, dia tidak peduli. Apakah aku tidak menarik? Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang yang telah aku tolak? Berhari-hari dan berbulan-bulan. Saya telah menolak untuk melatih pedang ilahi ke tingkat ke-9 dari Immortal atas. Yun Xiaoyao menghela nafas saat dia melihat kepergian Tang Zichen. Setelah Tang Zichen meninggalkan area Sun Moon Divine Sword, dia segera kembali ke lembah Sura Divine Sword. Tang Zichen akan mengulangi apa yang terjadi di sana di Sun Moon Divine Sword lagi dan kemudian mengadakan sesi pelatihan 3 hari untuk mendapat untung di sini juga. Setelah merasakan manisnya, Tang Zichen berubah menjadi penggemar kaya. Namun, Tang Zichen pertama-tama harus melatih Sura Divine Sword setidaknya ke tingkat ke-7. Tang Zichen bertanya kepada seorang pria tentang hal itu, teman, siapakah orang yang saat ini sedang berlatih Sura Divine Saber ke tingkat tertinggi? Mengapa kamu bertanya?
Hanya ingin tahu, aku sudah berlatih sampai level ke-6, dan aku ingin tahu level apa yang telah dipraktikkan oleh sisi kelas Earth Immortal akhir kita, yang terkuat. Wah, kamu sudah berlatih sampai tingkat ke-6, sepertinya kamu juga sangat kuat. Maaf, barusan nadanya banyak tersinggung. Sama-sama, Anda bisa langsung memberitahu saya lapisan apa yang telah dipraktikkan oleh yang terkuat. Lapisan ke-7, tapi kamu adalah dewa atas, mengapa kamu masih di sini? Kamu seharusnya pergi ke kelas dewa atas awal untuk berlatih. Itu adalah tempat di mana ada lawan setingkatmu. Sepertinya terobosan Tang Zichen tidak pada waktu yang tepat. Dia sudah menjadi dewa atas, terlalu memalukan untuk menantang dewa bumi di lembah ini. Bahkan jika dia menang, itu tidak akan menunjukkan kekuatan Tang Zichen, dan dia akan disebut tak tahu malu. Tidak ada pilihan lain, sepertinya Tang Zichen hanya bisa pergi ke kelas Presura Divine Blade Upper Immortal, mengalahkan orang terkuat di kelas itu, dan kemudian membuka kursus pelatihan. Namun, Tang Zichen pertama-tama harus menginstruksikan orang yang menerima setoran terakhir kali, atau itu akan menjadi penipuan. Setelah itu, Tang Zichen menghabiskan setengah hari menginstruksikan lusinan orang yang telah menerima deposit terakhir kali sebelum Tang Zichen meninggalkan lembah ini dan pergi ke sebuah lembah tidak jauh di sebelah yang penuh dengan dewa pra superior dan juga menggali semua gua atas sisi lembah. Ada juga beberapa gua yang tidak berpenghuni, dan yang tidak berpenghuni bisa digunakan dengan santai. Tang Zichen datang ke gua kosong dan bersiap untuk berlatih Sura Divine Sabre di gua ini dan kemudian menghasilkan banyak uang di sini juga. Tidak ada yang peduli apakah Tang Zichen berlatih Sura Divine Blade atau tidak. Akademi Abadi mengatakan itu adalah akademi, tetapi sebagian besar waktu itu setara dengan belajar mandiri, yang disebut instruktur. Tang Zichen belum pernah melihat. Karena itu, Tang Zichen berlatih selama hampir 3 tahun di Gua Sura Divine Sabre ini. 3 tahun kemudian, Tang Zichen telah berlatih ke tingkat ke-7 dari Sura Divine Blade. Haha, lapisan ke-7, aku tidak tahu berapa banyak lapisan yang dilatih kelas ini pada tahap awal immortal atas hingga yang terkuat. Aku harus mencapai lapisan itu sebelum aku memenuhi syarat untuk membuka kelas pelatihan di sini untuk menghasilkan uang. Tang Zichen berjalan keluar dari gua. Saat itu, Tang Zichen mendengar suara yang datang dari sebelah guanya. Bai Hanyan, saya menyarankan Anda untuk lebih mengetahui tempat Anda, jika tidak bos kami tidak pemarah. Kembalilah dan beritahu bosmu untuk meninggalkanku sendiri, aku tidak akan menyukainya. Bai Hanyan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tidak menyukai bos kami? Bos kami adalah immortal atas tingkat menengah, dan Sura Divine Blade telah dilatih ke tingkat ke-10, dan kalian semua berasal dari negara Dewa Kemenangan Timur. Latar belakang keluarganya juga lebih besar dari keluargamu. Apa yang membuatmu menolak bos kami? Bos kami telah mengejarmu selama 200.000 tahun, itu sudah cukup ketulusan. Maaf, saya datang ke Immortal Academy, saya hanya ingin berlatih Sura Divine Blade dan meningkatkan kekuatan saya untuk keluarga saya. Saya tidak datang ke sini untuk jatuh cinta. Sepertinya kamu serius memanggang anggur. Keluar dari sini. Seorang wanita berteriak sambil menangis. Tang Zichen berada di pintu masuk gua sebelah, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kenapa ada bajingan seperti itu di mana-mana? Namun, sepertinya itu bukan urusan Don, jadi lebih baik jangan ikut campur. Pada saat ini, 2 pria mit immortal atas keluar dari gua sebelah. Kedua pria ini adalah preman yang baru saja mengancam beberapa orang di dalam Bai Hanyan. Apa yang kamu lihat? Salah satu pria itu berteriak pada Tang Zichen ketika dia melihat bahwa dia sedang melihat mereka. Haha, aku tidak melihat, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Bodoh. Keduanya mengutuk Tang Zichen dan pergi. Tang Zichen terkejut bahwa dia bahkan tidak marah karena dimarahi. Apakah pikiran Tang Zichen membaik? Segera setelah itu, wanita bernama Bai Hanyan dari gua berikutnya keluar.
Halo. Tang Zichen menyapa wanita itu. Yah, halo. Wanita itu sepertinya sedang tidak mood untuk apapun dan hatinya terasa berat. Tang Zichen menilai Bai Hanyan ini cukup cantik, mengenakan gaun hijau muda, sangat mirip dengan peri yang lapang. Meskipun gaun itu tidak dapat melihat tubuhnya, tetapi Tang Zichen secara samar-samar tampaknya dapat merasakan bahwa dia pasti memiliki sosok yang baik. Apa yang kamu lihat? Ketika wanita itu melihat Tang Zichen menatapnya, dia bertanya dengan sedikit amarah. Maaf, aku melihat betapa cantiknya kamu, jadi aku memperhatikanmu beberapa kali. Wanita itu berkata, bukan kamu yang dulu bersebelahan denganku, kok sekarang kapan kamu kesini? 3 tahun yang lalu, baru sampai. Ya, dan kamu? Aku sudah lama di sini. Tang Zichen bertanya, berapa level yang telah kamu latih dengan Surah Divine Blade? Kedelapan. Tidak buruk. Saya dianggap miskin. Wanita itu menjawab Tang Zichen tanpa kata, selalu merasa berat hati. Tang Zichen tersenyum, kenapa kamu terlihat berat hati? Tidak ada apa-apa. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja. Jika aku tidak salah, itu pasti terkait dengan 2 orang yang baru saja pergi. Kau melihatnya? Tentu saja. Hanya dibiarkan saja, mereka mengancam akan membuatmu berjanji untuk menjadi pacar bos mereka, kan? Ya, sayangnya, aku tidak bisa menolak sama sekali. Kenapa? Siapa bos mereka? Nama bos mereka adalah Lin Huajun, dia dan saya sama-sama dari Shengshenzhou Timur. Saya di Shengshenzhou Timur, kekuatan keluarga saya sangat rata-rata, jauh lebih kecil daripada Lin Huajun. Saya sekarang khawatir saya akan memaksakan diri pada saya, lagi pula, saya tidak bisa menolaknya sama sekali, bahkan jika keluarga saya tahu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tidak mungkin menyinggung mereka karena saya, bahkan jika Lin Huajun membunuh saya, keluarga saya mungkin tidak akan membalas dendam untuk saya, paling banyak mereka akan mengungkapkan kecaman keras. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Aku sebenarnya bisa meninggalkan Akademi Abadi, tapi aku benar-benar tidak bahagia. Siapa namamu? Tanya Bai Hanyan. Nama saya Tang Zichen. Tang Zichen, ikut aku. Bagus. Tang Zichen memasuki gua Bai Hanyan. Bai Hanyan segera mengatur pengekangan. Kamu. Tang Zichen tidak tahu apa yang diinginkannya. Bai Hanyan menggigit bibirnya dan berkata, saya khawatir Lin Huajun akan datang ke pintu saya dan memaksa saya telah menjaga tubuh saya selama ini, saya ingin menemukan pria yang kuat untuk dinikahi di masa depan, tetapi saya tidak melakukannya, tidak berharap bahwa akhirnya akan menjadi apa yang Tuhan inginkan, hanya saja saya tidak mengenal pria lain di sini, saya lebih suka memberikannya kepada Anda daripada menjadi Lin. Rampasan tentara Tiongkok. Kamu. Tang Zichen agak terdiam, jadi dia menginginkan ini. Bai Hanyan, ini tidak bisa dilakukan. Bai Hanyan melotot, seorang pria dewasa, mengapa kamu begitu tidak masuk akal, kamu bahkan tidak mengambil tawaran yang jatuh dari langit, apakah kamu ingin aku memenuhi Lin Huajun? Aku tidak mau. Tang Zichen berkata, Bai Hanyan, mengapa kamu menderita? Lin Huajun telah mengejarmu begitu lama yang berarti dia menyukaimu. Lebih baik memberi seseorang yang menyukaimu daripada seseorang yang kamu temui untuk pertama kalinya. Kamu tidak bahkan tahu orang seperti apa aku saat pertama kali bertemu, bagaimana jika aku lebih buruk dari Lin Huajun? Aku tidak merasa sepertimu. Kamu menatapku karena lebih tampan. Kamu. Bai Hanyan tersipu malu, Tang Zichen benar-benar lugas, tapi sungguh ya, jika Tang Zichen terlihat jelek, Bai Hanyan tidak akan mengambil Tang Zichen dengan murah. Itu karena Tang Zichen tampan, itu dapat dikatakan bahwa Bai Hanyan belum pernah melihat pria yang lebih tampan dari Tang Zichen sejak dia lahir, jadi ketika Bai Hanyan memikirkannya, jika dia kehilangan keperawanannya karena Lin Huajun, akan lebih baik kehilangan keperawanannya karena ini pria tampan. Kamu
Tang Zichen tersenyum, dan ketika dia melihat ekspresi itu di wajah Bai Hanyan, dia tahu itu pasti karena masalah tampannya. Bai Hanyan berkata, "Baiklah, meskipun benar itu karena kamu tampan, itu juga karena aku tidak mau didapatkan oleh Lin Huajun." Tang Zichen berkata, "Bai Hanyan, saya menghargai kejujuran Anda terhadap saya, jadi kenakan pakaian Anda terlebih dahulu." Tang Zichen mengenakan salah satu pakaian luar yang telah dilepas oleh Bai Hanyan. Bai Hanyan berkata, "Maaf membuatmu tertawa, kamu mungkin kecewa padaku, mengira aku hanya orang sembarangan." "Tidak, sebaliknya, saya sangat tersentuh. Yah, Anda bertemu saya untuk pertama kalinya dan masih bisa memperlakukan saya seperti ini, saya tidak bisa mengabaikannya. Biarkan saya menangani masalah tentang Lin Huajun. Kamu, jangan ngelantur, aku tidak ingin melibatkanmu, bahwa Lin Huajun adalah pertengahan immortal atas." Tang Zichen berkata, "Meet Upper Immortal bukan apa-apa, aku tidak akan berbohong, aku akan menerobos ke pertengahan Upper Immortal." Sebenarnya, mudah bagi Tang Zichen untuk menerobos ke pertengahan immortal atas, memakan 15.000 pil immortal yang tersisa dan dia mungkin bisa mencapai pertengahan immortal atas. Betulkah? Itu bahkan lebih benar daripada hatimu untukku. Bai Hanyan tersipu dan membentak, "Kamu pasti pandai menjemput perempuan." "Sejujurnya, saya tidak perlu berendam sama sekali karena saya tumbuh dewasa, hampir selalu wanita yang menyukai saya terlebih dahulu, dan saya ingin mengalaminya, perasaan mengejar wanita cantik, tapi saya takut keinginan saya ini tidak akan terwujud dalam hidup ini." Bai Hanyan tertawa terbahak-bahak dan memarahi, "Kamu sangat narsis. Haha, bagus kalau kamu bahagia. Jadi kau hanya menggodaku. Semacam itu. Kamu adalah seseorang." Bai Hanyan membidik dengan malu-malu sambil tersenyum pada Tang Zichen, yang sekarang menemukan dirinya gembira dan merasa ditenangkan oleh Tang Zichen. Di dalam, Bai Hanyan masih percaya bahwa Tang Zichen pasti seseorang yang sangat baik saat menjemput gadis karena dia merasa langsung tertarik padanya. Jika Lin Xianjun mampu melakukan ini, mengapa dia harus mengejarnya begitu lama? Tang Zichen berkata, "Baiklah, mari kita berhenti berbicara denganmu untuk saat ini, aku merasa seperti akan menerobos, aku akan menutup pintunya sebentar." "Oke, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan?" "Tidak perlu lama, cepat." Tang Zichen memasuki guanya dan membuat batasan. Tang Zichen awalnya tidak ingin melangkah ke tahap tengah immortal atas begitu cepat karena takut dicurigai dan tidak mudah dijelaskan, tetapi bagi seorang wanita itu terlalu tidak terkendali. Tang Zichen menghela nafas, yang membiarkan dia dilahirkan untuk lebih berbelas kasih terhadap wanita cantik. Tang Zichen meminum 15.000 pil abadi. Sekitar setengah jam kemudian, Tang Zichen mengubah semua pil abadi menjadi takdirnya sendiri yang abadi, dan kemudian, Tang Zichen bergegas ke tahap tengah dewa abadi. 15.000 immortal pills hanya cukup untuk membuat Tang Zichen menjadi immortal atas tingkat menengah. Tang Zichen dalam hati berkata, "Sangat tidak ortodoks, saya harap tidak ada yang menyadarinya." Tang Zichen baru menjadi dewa tertinggi 3 tahun lalu, dan sekarang dia telah menjadi dewa menengah atas. Jika dia bertemu dengan pria gendut yang dia temui 3 tahun lalu, Yun Xiaoyao dan yang lainnya, mereka pasti akan curiga. Tang Zichen diam-diam berkata, "Saya harus mengubah usia saya sekarang, jadi sedikit lebih aman." Tang Zichen mengeluarkan tablet spasialnya dan mengubah usianya menjadi hampir 3 juta tahun. Alasan memodifikasinya menjadi 3 juta tahun adalah karena Bai Hanyan, yang berada di gua sebelah, juga berusia 3 juta tahun, jadi sepertinya dia seumuran. Tentu saja, itu mungkin harus direvisi di masa depan, dan diubah kapan saja. Baru pada saat itulah Tang Zichen berjalan keluar dari gua dan datang ke sebelah. "Apakah kamu sudah selesai?" "Wow, ini benar-benar pertengahan immortal atas."
Oh, tidak perlu heran, aku sudah lama terjebak pada titik ini, dan aku hanya harus berterima kasih. Aku khawatir tidak secepat itu jika bukan karena kesenangan berbicara kepadamu. Bai Hanyan yang terdiam marah bagaimana mungkin. Namun, meskipun Bai Hanyan tidak percaya itu benar, dia senang mendengarnya. Sekarang aku juga dewa atas tingkat menengah, aku tidak takut pada Lin Huajun itu. Bai Hanyan tiba-tiba berkata, tunggu, berapa level yang telah kamu latih dengan Surah Divine Blade? Tingkat ke-7. Sangat rendah. Apakah itu rendah? Sudah berakhir, Lin Huajun telah berlatih ke tingkat ke-9, bahkan jika kamu seorang dewa pertengahan atas itu bukan tandingannya. Tang Zichen berkata, itu belum tentu. Oh, siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu berlatih ke tingkat ke-9, kamu pasti akan memenangkan tingkat ke-7? Itu pasti. Kalau tidak, mengapa semua orang sangat ingin berlatih? Bai Hanyan, kamu tidak mengerti ini. Secara keseluruhan, memang benar bahwa semakin banyak kamu berlatih, semakin kuat kamu, karena semakin banyak kamu berlatih Surah Divine Blade, semakin banyak kekuatan yang dapat kamu keluarkan. Namun, perbedaan antara aku dan Lin Huajun hanya 2 lapis. 2 lapis bukan perbedaan besar, aku hanya perlu menemukan titik cacatnya dan masih bisa mengambilnya. Lagi pula, 2 lapis tidak cukup untuk menutupi kekurangan yang fatal. Bai Hanyan berkata dengan tertekan, kamu benar-benar terdengar bagus, meskipun secara teoritis mungkin, tetapi kamu harus dapat menemukan kekurangannya yang fatal. Orang-orang mempraktikkan Surah Divine Blade lebih dalam daripada kamu, hanya dia yang menemukan kekuranganmu, tetapi kamu memiliki sulit menemukan kekurangannya. Tingkat ke-9 dari Surah Divine Sabre, kamu bahkan belum mempraktikannya, bagaimana kamu bisa melihat kekurangannya? Itu tidak mungkin. Haha, jangan khawatir tentang itu untukku. Baik. Bai Hanyan memandang Tang Zichen dengan setengah hati. Tang Zichen berkata, sekarang pasukan Lin Hua belum datang, aku akan kembali dan berlatih Surah Divine Blade terlebih dahulu. Tetapi, tidak apa-apa, aku akan mencari tahu. Sebaiknya aku pergi ke guamu, apakah kamu keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan. Bai Hanyan datang ke gua Tang Zichen untuk berlatih bersamanya. Biarkan saya membimbing praktik tingkat ke-8, kata Bai Hanyan. Baik, kamu berlatih lapisan ke-8, dari awal hingga akhir, sementara aku menonton, yang mungkin meningkatkan persepsiku. Bagus. Bai Hanyan seketika berlatih tingkat ke-8 dari Surah Divine Blade di dalam gua. Tang Zichen membacanya sekali dan tersenyum, sepertinya saya telah menemukan trik yang lebih cepat. Apa maksudmu? Tang Zichen berkata, awalnya saya membutuhkan waktu 5 atau 6 atau bahkan 10 tahun untuk berlatih tingkat ke-8, tetapi saya baru saja melihat Anda berlatih dari awal, dan kemudian saya menggabungkannya dengan diagram yang saya ingat sendiri, dan semua dari tiba-tiba pemahamanku terlalu bagus, dan aku sudah berlatih tingkat ke-8 dalam sekejap. Cepat sekali. Jadi, saya menemukan trik yang bahkan lebih cepat. Saya hanya perlu pergi ke seseorang yang berada di level yang lebih tinggi daripada yang saya latih, minta dia berlatih sekali untuk menunjukkannya kepada saya, dan kemudian saya membuatnya segera. Ini seperti menempa pedang, yang akan membutuhkan palu demi palu, tetapi dengan templat Anda hanya perlu menuangkan besi ke dalam templat dan pedang selesai. Anda baru saja menjadi templat saya, mengerti? Saya tidak paham. Itu juga benar bahwa aku perlu memiliki pemahamanku sendiri untuk mengerti, tapi bagaimanapun, jika aku diberi cukup template tidak akan sulit untuk berlatih 100 level dari Surah Divine Blade. Astaga, apa-apaan kamu terlalu pintar. Haha, aku akan menerimanya. Tidak heran kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa mencari tahu apa yang salah dengan Lin Huajun. Baiklah, saya ingin bertanya, di kelas Anda, apakah ada di antara Anda yang telah berlatih ke tingkat ke-9 dari Surah Divine Blade sekarang? Ya, ada lebih dari 10.
Kalau begitu, bisakah kamu membawaku ke satu dan menunjukkan kepadaku bagaimana cara berlatih tingkat ke-9 sekali aku membutuhkannya sebagai template tingkat ke-9ku. Yah, aku kenal seorang pria, Johnny, dia harus bersedia karena dia menyukaiku, dia mencoba mengejarku sebelumnya. Don berkata dengan memutar matanya, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak mengenal pria lain di sini, jadi kamu ingin memberikan tubuhmu dengan harga murah. Kenapa Johnny berlari sekarang juga menyukaimu? Bai Hanyan tersipu dengan tatapan tajam. Tidak ada yang akan menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Bai Hanyan sangat malu. Singkatnya, sebenarnya dia tidak mengenal anak laki-laki lain, tetapi hanya Tang Zichen membuatnya bersedia mengambil keuntungan untuknya. Bai Hanyan membawa Tang Zichen ke sebuah gua. Johnny, kamu di sana. Sesaat kemudian, seorang pria jangkung keluar. Smoke, apa yang membawamu ke tempatku? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Bai Hanyan berkata, Johnny, apakah akan lebih mudah bagimu untuk menunjukkan kepadaku Surah Divine Blade tingkat ke-9, melatihnya dari awal sampai akhir? Tentu, 10.000 kemudahan. Johnny itu setuju bahkan tanpa memikirkannya. Namun, Johnny memandang Don dan bertanya dengan hati-hati, siapa dia? Dia temanku, jangan pedulikan jika dia juga menonton. Teman apa? Hanya teman, jangan banyak tanya, kalau tidak mau ya lupakan saja. Jangan pergi, aku bersedia. Johnny itu, yang juga tergila-gila, takut Dewi di hatinya akan marah, segera berlatih Surah Divine Blade tingkat ke-9 dari awal sampai akhir. Tang Zichen melihat dari samping, Tang Zichen menggunakannya sebagai template, kemudian Tang Zichen menerapkannya langsung ke template ini berdasarkan diagram lapisan ke-9 yang telah ditulisnya. Jadi Tang Zichen mempraktikkan lapisan ke-9 dari Surah Divine Saber dengan hampir tanpa usaha sama sekali. Template ini juga terlalu kuat untuk Tang Zichen. Jika dia dapat menemukan lebih banyak template, Tang Zichen dapat berlatih menjadi lebih banyak lapisan dalam waktu yang lebih singkat. Hanyan, kalau kamu sudah selesai latihan, apakah kamu mengerti? Di mana kamu tidak mengerti, aku akan menjelaskannya untukmu, kata Johnny, bersambung.